Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang manage design proses. Oke, untuk mengelola sebuah proses perancangan pada dasarnya adalah sebuah kreatif dan tak dapat diduga, di mana sebuah perancangan sistem interaktif harus memadukan pengetahuan seksama dari kelayakan teknis dan rasa estetik apa yang menarik bagi pemakai. Karakteristik perancangan menurut Carroll dan Rawson. Perancangan adalah proses, bukan keadaan. Proses perancangan non-hierarkis, proses perancangan transformasional secara radikal, perancangan secara instrik melibatkan penemuan tujuan-tujuan baru. 3 pilar perancangan membantu arsitek antarmuka mengubah gagasan bagus menjadi sistem yang berhasil. 3 pilar perancangan ada antarmuka pemakai yang riset akademi, teori dan model, algoritma dan prototipe, eksperimen terkendali, terus dokumen sebagai pedoman dan proses, user interface, software atau toolsnya, ulasan pakar dan uji usability antarmuka yang berhasil. Metode lucid, logical, user center, interaktif dan desain itu ada 6. Kembangkan konsep produk, riset dan analis kebutuhan, konsep perancangan dan prototipe, layar kunci, perancangan interaktif dan perbaikan, implementasikan software, dukungan rollout. Bidang-bidang kegiatan salah satu ya itu ada 12. Definisi produk, bisnis case, sumber daya, lingkungan fisik, lingkungan teknis, pemakai, fungsionalitas, prototype, usability, paduan perancangan, paduan isi, dokumentasi, pelatihan dan petunjuk. Observasi etnografis, di mana persiapan studi lapangan, analisis dan pelaporan. Untuk observasi etnografis, persiapan di mana kita harus memahami nih kebijakan, budaya kerja organisasi, kenali sistem dan sejarahnya, tentukan tujuan awal dan siapkan pertanyaan, minta akses dan izin untuk observasi dan wawancara. Studi lapangan harus membangun hubungan dengan manajer dan pemakai, amati dan wawancarai pemakai di tempat kerjanya, dan harus mengumpulkan data subjektif, objektif, kuantitatif dan kualitatif. Ikuti semua petunjuk yang muncul dari kunjungan, catat kunjungan. Untuk analisisnya, pelaporannya, ulasan pakar dan uji usability. Untuk pengujian ekstensif dibutuhkan yang perlu diperhatikan dalam rencana, tahapan perancangan, tingkat kebaruan, jumlah pemakai, tingkat kritis antarmuka, biaya produksi, waktu yang disediakan, pengalaman perancangan dan tim evaluasinya. Untuk ulasan pakar atau expert review, ulasan pakar yang cukup formal telah terbukti efektif, di mana dapat dilakukan di awal atau di akhir fase perancangan user interface dan keluarnya berupa laporan formal dengan masalah yang ditemui dan rekomendasi perubahan seperti apa. Untuk metode ulasan pakar, evaluasi heuristik, ulasan kesesuaian dengan pedoman, pemeriksaan konsistensi, pemeriksaan penelusuran kognitif, pemeriksaan usability formal. Pakar yang berbeda cenderung menemukan masalah yang berbeda. Jadi maka 3-5 pakar dapat sangat produktif sebagai uji usability dan pelengkap. Untuk user interface itu biasanya itu harus ada 3 atau 5 pakarnya. Jadi bisa ngelihatin kurangnya di mana, yang harus ditambahkan apa ya. Untuk uji laboratorium usability memberikan konfirmasi kemajuan yang mendukung dan rekomendasi perubahan yang spesifik. Uji usability tidak hanya mempercepat proses tapi juga menghasilkan penghematan biaya yang dramatik ya. Untuk sifat laboratorium usability sederhana sih, yang modelnya kayak gini ya. Ruang 3x3, dibatasi kaca satu arah, 1 untuk ruang kerja peserta, 1 untuk pengamat, perancang, manajer dan pelanggan. Ya, contohnya seperti ini.
untuk memilih seorang peserta itu harus mengerti memilih peserta untuk uji usability itu harus paham banget komputer, pengalaman dalam mengerjakan tugas, motivasi dan pendidikan, kemampuan bahasa alami yang digunakan dalam antarmuka. Memilih peserta itu memilih peserta uji usability itu diberitahu bahwa bukan mereka yang diuji tetapi software dan antarmuka yang pemakai, ya. Keikutsertaan dalam uji usability adalah sukarela dengan perjanjian terlebih dahulu. Beberapa teknik laboratorium usability meminta memakai mengucapkan apa yang mereka pikirkan dan akan kerjakan, menggunakan dua peserta bekerja bersama untuk mendukung bicara, memvideokan kegiatan peserta untuk tidak lagi kemudian, ya. Jadi ketika untuk mau dievaluasi, diuji aplikasinya ketika akan dibuat itu kita harus punya dokumentasi agar suatu saat ketika kita lupa kita bisa melihat dari video ini, apa aja ya yang kurang, bagi dia user pengguna yang mau ditambahkan apa aja, baiknya seperti apa, kurangnya seperti apa, sebagai saran untuk mereka ketika akan memperbaharui ataupun mengurangi hal-hal yang tidak penting dan yang penting. Uji usability di lapangan berusaha menempatkan antarmuka pemakai dalam lingkungan realistik dalam periode waktu tertentu di mana pencatatan logging software lebih membantu. Survei, ya, tujuan yang jelas dari awal, pengembangannya apa aja yang udah tercapai, ya. Tujuan survei lainnya salah satunya seperti ini: uji penerimanya, acceptance test. Minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.